Halo, selamat datang di YouTube channel saya, Eka Tech Indo. Sebelum lanjut ke video, saya meminta bantuan ke kalian untuk hit tombol subscribe-nya dan like video ini. Dan juga jangan lupa komennya jika Anda ada pertanyaan terkait dengan video ini. Jadi sebenarnya ya di sini ada banyak cara untuk menstabilkan koneksi. Tapi kali ini saya mau share yang menurut saya berfungsi di saya. Dan mudah-mudahan juga ini berfungsi di kalian semua. Jadi seperti yang kalian tahu, kenapa kita butuh menstabilkan koneksi kita di PC, karena seperti yang kalian tahu itu di PC banyak ya komponen-komponen yang bandwidthnya dari internet itu bisa kemana-mana, jadi nggak beraturan. Jadi di sini saya akan kasih tahu, mungkin ya setidaknya bisa membuat koneksi Anda stabil dan lebih baik. Jadi yang pertama-tama itu kita bisa mulai dari setting yang paling simple. Yang paling simple itu maksudnya kita ganti DNS server dari internet tersebut. Jadi kalau masing-masing punya DNS yang berbeda ya. Jadi di sini saya sarankan Anda bisa cek di website, dan ini ya nanti linknya saya taruh di deskripsi, dan Anda bisa buka di web browser Anda. Jadi seperti yang kalian lihat ini ada banyak pilihan DNS server primary dan secondary. Ini primary-nya dan ini secondary-nya. Dan ini merupakan Google DNS dan ada Quad9 dan lain-lain ya. Jadi yang saya ketahui dan hasil dari pengalaman saya selalu pakai Google DNS. Kenapa saya pakai Google DNS? Karena untuk ya di lokasi saya Google DNS itu biasanya dia selalu punya stabil koneksi ya. Koneksinya stabil, biarpun menuju ke website mana, jadi dia itu selalu stabil. Dan untuk Cloudflare, saya dengar ini bagus untuk game. Saya udah pernah coba, tapi hasilnya saya lebih prefer ke Google DNS ya, karena mungkin ya di lokasi saya Cloudflare ini nggak terlalu maksimal ya hasilnya. Jadi ini juga tergantung dari lokasi Anda, dan ini ada banyak pilihan DNS dan kalian bisa coba satu-satu. Kalau dirasa Google nggak pas buat Anda juga bisa buat Cloudflare, OpenDNS, atau yang lain-lain ya. Jadi di sini saya akan kasih contoh. Anggap saja kita mau pakai Google DNS ya. Jadi primary DNS-nya 888 dan secondary-nya hampir sama. Jadi ini ya simple ya nomornya. Jadi pertama apa yang harus Anda lakukan? Cukup pergi ke control panel ya. Control panel. Dan di sini ada network and internet. Jadi kalian klik itu dan juga klik network sharing center-nya. Nah, di sini akan muncul ya koneksi internet yang Anda gunakan itu koneksi Ethernet. Ethernet ini bisa dibilang koneksi kabel ya, yang pakai kabel Ethernet ya. Jadi Ethernet atau Wi-Fi. Ya kebanyakan Wi-Fi ya. Jadi biasanya kalau Wi-Fi di sini akan muncul Wi-Fi atau nama Wi-Fi-nya. Atau enggak kita pergi ke sini aja, change adapter setting. Nah, di sini contoh saya menggunakan Ethernet, jadi saya akan klik properties di sini. Nah, di sini ada pilihan internet protokol versi 4-nya ya, dan TCP IPv4. Jadi kalian double klik di sini. Nah, untuk setting defaultnya ada di sini, Obtain DNS Server. Kalian nggak usah khawatir dengan ini, biarin aja. Jadi kita fokus di sini ya. Jadi kita klik di use the following DNS server trace. Nah, untuk server yang tadi kita kan sudah memutuskan untuk pakai Google DNS. Kalian juga bisa copy paste ini ya. Untuk primary DNS-nya kita samain. Jadi di sini kita paste saja. Nah, untuk alternate DNS itu artinya secondary DNS-nya ya. Jadi secondary-nya ini. Sama juga untuk yang lain ya. Nah, dan kita masukin ya. Klik OK. Dan kita bisa close saja ya. Jadi kalau kalian tuh udah ganti dan kalian ingin tes speednya apakah ada perubahan atau enggak, kalian tuh cuma bisa ya cek di website speedtest.net. Kalian bakal menuju ke website speedtest. Di sini kalian bisa tes sebelum dan sesudah. Saya anjurkan juga untuk tes di sebelum Anda membuat setting ya. Jadi Anda bisa membuat perbedaannya ya. Jadi ini kalian tekan go saja nanti. Oke, lanjut cara keduanya, yaitu
cara setting bandwidth yang dimiliki oleh Windows ya. Secara umum sejak kehadiran Windows 10 ya, Windows itu selalu mengekip 20%. Jadi dari 100% bandwidth internet kalian itu akan dipotong 20%. Istilahnya seperti compensation ya. Jadi Windows itu akan ambil 20%-nya untuk fitur-fiturnya seperti auto update-nya, mungkin untuk Microsoft Store-nya, notification, tampilannya, atau apalah ya, fitur-fitur yang lain. Jadi untuk settingnya kita langsung aja kita klik kanan di sini dan kita klik run. Atau enggak kita bisa tekan tombol Windows di keyboard plus huruf R ya. Dan kita ketik di sini gpedit.msc. Dan di folder ini saya perbesar sedikit. Ada folder administrative templates. Kita klik dan kita klik network sebelah kanannya. Dan kita cari KeyOS folder ya, ini. Nah, di sini ada option limit reservable bandwidth. Jadi kita klik di sini. Nah, karena di sini seharusnya defaultnya itu dia ada di not configure. Jadi karena saya sudah enable dan saya sudah buat 0, jadi untuk kalian yang belum pernah ke folder ini, itu biasanya pilihannya di not configure dan ini nggak bisa diklik ya. Jadi di sini kalian harus klik enable sama seperti saya. Dan di sini akan muncul angka 20. Dan angka 20 itu artinya yang seperti saya katakan, Windows 10 itu menyimpan 20% dari bandwidth Anda yang 100%. Jadi Anda itu berhak mendapat kembali 100% bandwidth Anda ya, mengambil 20% kembali dan menjadi 100%. Caranya kita ganti di sini yang sebelumnya 20%, tinggal hapus saja, terus kita tulis 20. Maksud saya kita tulis 0 ya, jadi bandwidth kita itu nggak ada yang disimpan sama sekali oleh Windows. Jadi kita punya hak bandwidth kita sendiri 100%. Jadi di sini kalian tinggal klik apply dan klik OK di sini. Oke, sekarang kita lanjut ke step yang ketiga, yaitu setting background aplikasi atau apps-nya ya. Jadi Windows 10 itu banyak apps-nya, banyak default apps-nya dan banyak apps yang kita download, banyak aplikasi. Dan masing-masing aplikasi itu jalan di background. Bahkan ketika kita nggak buka pun dia tetap jalan di background ya. Jadi pas mereka jalan di background, kita nggak sadar, dan kita juga nggak sadar kalau pas dia running di background itu mengganggu ya stabilitas koneksi kita ya. Jadi gimana settingnya, gimana caranya? Kita klik di sini dan kita pergi ke setting ya. Nah, di sini kita pergi ke privacy dan kita scroll ke bawah. Kita cari background apps. Oke, ini background apps. Nah, seperti yang kalian lihat ya. Ini semua on. Ini semua on. Jadi setiap Anda ngidupin PC Anda ya. Jadi mereka ini semuanya nih otomatis on, tapi runningnya atau programnya itu jalannya di background. Jadi selama mereka di background, dia beberapa dari aplikasi ini bakal menggunakan bandwidth Anda, jadi bakal mengganggu kestabilitasnya ya, karena kita ini loh nggak pakai koneksi dan nggak pakai aplikasi ini ya. Contohnya Candy Crush Friends atau ini game ya, ini game bawaan dari Windows. Mungkin beberapa dari kalian mainin game ini, tapi untuk saya pribadi saya nggak pakai, jadi saya mau offin dan saya mau offin ini. Dan kalian cek lagi mana yang nggak dipakai aplikasinya, kalian bisa offin ya. Tapi untuk pribadi untuk saya biasanya offin semua, karena saya nggak takut buat ini off. Karena apa? Karena setiap kita buka aplikasi, misalnya ini saya buat off group musiknya, ini apa media player dari musik. Jadi saya buat off, bukan berarti aplikasi ini nggak bakal berfungsi. Jadi ini bakal berfungsi ketika hanya kita membuka aplikasi tersebut. Tapi kalau nggak membuka, dia nggak bakal jalan di background. Tapi kalau ini on dan kita nggak buka aplikasinya, dia bakal tetap jalan di background. Jadi nggak ada untungnya gitu. Jadi gitu, makanya saya berani untuk offin semuanya. Nih, saya offin semuanya. Karena ini nggak bakal ngaruh terhadap aplikasi tersebut, tapi ini bakal banyak benefit yang kalian dapat di koneksi kalian ya. Jadi otomatis koneksi kalian itu bakal fokus ke aplikasi yang Anda buka yang menggunakan internet. Contohnya ya seperti YouTube, buka Google, YouTube atau apalah, game atau apa. Jadi internet Anda atau bandwidth Anda, datanya bakal fokus ke sana.
Next step keempat yaitu kita disable Windows Update. Mungkin banyak yang nanya ya, kenapa sih kok kenapa kita harus disable Windows Update-nya? Kan kita butuh update ya, kita butuh update dari Windows. Iya, memang kita butuh update dari Windows. Tapi itu untuk orang-orang yang pingin fitur Windows-nya itu lebih gimana ya, tampilannya lebih beda. Tapi bukan berarti bakal lebih baik ya, karena dari pengalaman saya pernah update Windows dan itu malah bikin buruk performanya, karena bakal banyak aplikasi yang berat di Windows itu jadi ke-update, dan aplikasi baru yang nggak kita butuhin ya. Jadi saran saya, sebelum misalnya Anda ingin update Windows, jadi saran saya itu Anda cari tahu apa aja yang ada di fitur update-nya. Kalau fitur update-nya nggak penting buat Anda nggak perlu update ya. Tapi di sini banyak dari kalian yang mungkin ya nggak pengen update Windows, tapi Windows-nya ke-update sendiri. Bahkan ketika Anda nggak ngupdate pun, Windows-nya itu bakal berusaha untuk looking for update gitu ya. Jadi istilahnya itu mencoba cari pembaruan yang terbaru gitu. Jadi saat Windows-nya bekerja seperti itu bakal mempengaruhi kinerja, stabilitas internet kalian. Jadi untuk setting untuk disable Windows 10 auto update-nya, untuk kalian yang mau disable automatic update-nya, kalian bisa pergi ke service ya. Klik di sini di kolom komentar dan type service. Nah, kita scroll paling bawah karena hurufnya dimulai dari W, jadi kita cari Windows Update. Oke, di sini Windows Update. Oke ya, kita lihat di sini Windows Update ya. Nah, kalian tinggal double klik di sini ya. Untuk di saya mulai dari awal ya. Ini automatic update dan saya ingin automatic update-nya itu disable ya. Saya nggak butuh automatic update. Dan kalian bisa disable di sini. Tapi pertama-tama, jika kalian melihat tombol di sini service status running dan ada tombol stop, kalian disarankan tekan stop dulu supaya nggak crash ya. Jadi kalian stop dulu. Nah, ini kan sudah stop ya. Jadi kita disable. Nah, kita klik apply. Kita nggak perlu start karena kita butuhnya disable ya. Jadi klik OK. Tapi juga bukan berarti kalian nggak bisa update ya. Sewaktu-waktu jika kalian ingin update, kalian bisa pergi ke sini lagi dan klik sebaliknya, dan kalian bisa klik automatic dan kalian apply dan kalian start. Tunggu sampai Windows-nya start dan kalian OK. Jadi sesuai pengalaman saya kan suka main game ya. Jadi Windows update saya itu waktu itu Windows update tahun 2017 kalau nggak salah, saya lupa versinya. Dan saya mainin game yang keluaran tahun 2018. Jadi untuk main game tersebut saya harus update Windows-nya. Nah, ketika itu saya sudah setting kayak gini nih. Jadi saya bingung gimana mau ngaktifin update Windows-nya. Jadi ya saya balikin lagi, saya ubah ke automatic dan saya start Windows-nya. Jadi buat kalian yang ingin mengaktifkan update Windows-nya, lakukan hal yang sama. Gampang kan? Jadi tinggal klik start, apply, dan OK. Dan cara yang terakhir ya, cara yang kelima. Jadi cara kelima itu kalian bisa disable large sense offload. Jadi artinya itu kalian disable koneksi yang transferannya itu melalui kabel ya, terutama seperti kabel Ethernet. Jadi ini dianjurkan untuk pengguna yang menggunakan Ethernet cable atau LAN cable, bukan untuk yang pengguna WiFi. Oke. Jadi kalian masuk kolom Windows, kalian ketik device manager. Nah ini. Nah di sini kalian cari network adapter. Nah untuk driver yang saya gunakan adalah family controller. Mungkin ini bakal berbeda dengan apa yang kalian miliki kalau kalian pengguna Ethernet. Jadi kalau kalian yang pengguna WiFi, kalian nggak perlu follow step ini ya. Ini untuk pengguna kabel internet atau yang menggunakan Ethernet cable. Jadi kalian klik di sini. Dan di sini kalian ada pilihan advance. Nah, kita cari large sense offload ya ini. Ada large sense offload version 2 IPv4 ya. Jadi ini saya sudah ganti disable ya. Jadi buat kalian yang belum pernah masuk ke folder ini seharusnya enable. Nah, ini defaultnya ya. Jadi kita harus buat ini disable. Jadi kita klik saja di sini. Kita klik OK di sini. Kalau kalian nggak yakin dengan settingan ini, tenang, kalian bisa setting kembali seperti normal sebelumnya. Sekali lagi ini tergantung dari Anda hasil
Ini di sini saya cuma menyarankan ya, karena di sini apa yang telah saya share itu berfungsi banget ya buat saya. Saya anjurkan kalian tes sebelum melakukan setting ini. Saya melakukan tesnya di speed test ya. Kita klik ke speed test, oke. Jadi kalian bisa tes koneksi Anda sebelum dan setelah Anda melakukan perubahan. Jika setelah perubahan koneksi Anda memburuk, kalian suatu waktu bisa merubahnya kembali. Dan saya mohon maaf jika tidak berfungsi layaknya di punya saya ya, karena ini cuma referensi dari saya yang juga dari berbagai sumber yang saya pikir ini berguna untuk saya sendiri juga. Jadi mungkin juga ini bakal berguna untuk kalian untuk memperbaiki kestabilan koneksi kalian ya. Jadi sekian sampai di sini untuk tutorial saya. So jangan lupa subscribe dan like video ini. Dan jika Anda ada pertanyaan, kalian bisa komen di bawah. Saya bakal up to date untuk jawab komen kalian satu-satu ya. Sampai jumpa di lain waktu.